Nama yang disekoko dengan NIM 2.05.2023.0047 kelas B semester 2 Prodi Psikologi Kristen, tugas UAS Psikometri Dasar. Tema metode interval tanpa setara skala perbandingan pasangan. A. Latar belakang. Metode skala merupakan teknik penting dalam penelitian dan statistik yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai-nilai variabel. Pemahaman tentang berbagai jenis skala pengukuran seperti metode interval tanpa setara dan metode perbandingan pasangan sangat krusial untuk menentukan jenis analisis statistik yang sesuai. Metode interval tanpa setara atau yang dikenal sebagai metode pentaskalan Thurston menggunakan pendekatan stimulus untuk menempatkan pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologi. Sementara itu, metode perbandingan pasangan memungkinkan peneliti untuk membandingkan dua sampel berdasarkan parameter tertentu, memudahkan dalam memilih solusi terbaik atau mengidentifikasi masalah yang paling penting. B. Interval tanpa setara. Metode interval tanpa setara atau yang sering dikenal sebagai metode pentaskalan Thurston merupakan salah satu model pentaskalan pernyataan sikap dengan pendekatan stimulus, yaitu pentaskalan ini ditunjukkan untuk meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat, favorabel atau unfavorabel suatu pernyataan yang bersangkutan. Metode skala atau skala pengukuran adalah sistem untuk mengukur dan membandingkan nilai-nilai variabel dalam penelitian dan statistik. Skala pengukuran menggunakan angka untuk mewakili kualitas atribut dan variabel-variabel tertentu. Dengan mengetahui klasifikasi skala pengukuran, peneliti dapat menentukan jenis analisis statistik yang cocok untuk mengelola data tersebut. 1. Dengan metode ini, setelah memiliki banyak pernyataan sikap yang telah ditulis sesuai kadar penulisan dan sudah ditelah kalimat cartesinya, maka perlu menetapkan sekelompok orang yang akan bertindak sebagai panel penilai atau judging group. Penilai ini bertugas untuk membaca dengan saksama setiap pernyataan dan kemudian menilai atau memperkirakan derajat favorabel atau unfavorabel. Isi pertanyaan itu menurut suatu kontinum yang bergerak dari 1 sampai 11 titik, dan dalam penilai sifat isi pertanyaan ini, penilai tidak boleh dipengaruhi oleh rasa setuju atau tidak setuju pada isi pertanyaan, melainkan semata-mata mendasarkan penilainya pada sifat favorabelnya. Kontinum yang disajikan harus dalam hitungan ganjil, sehingga akan selalu ada titik yang berada di tengah-tengah kontinum. Misalnya 11 kontinum yang pertama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang kedua, menghitung nilai skala dengan berasumsi bahwa interval di antara huruf dengan huruf pada kontinum yang disajikan dianggap setara oleh anggota kelompok penilai, maka untuk AK dapat diberikan angka skala 1 sampai 11 sehingga pada dasarnya dengan menempatkan pernyataan-pernyataan pada kotak yang berhuruf tertentu, kelompok penilai telah melakukan ranting terhadap setiap pernyataan berdasarkan 11 jenjang favorabelnya. Data hasil penilaian dari seluruh anggota kelompok panel penilai untuk setiap nomor pernyataan disusun dalam suatu tabel yang memuat frekuensi penilai yang memasukkan pernyataan bersangkutan. Yang ketiga, metode parent comparison merupakan metode yang baik untuk mengukur kepentingan relatif atau relatif importance dari sejumlah alternatif, solusi, dan tindakan. Analisis ini dapat memudahkan dan menentukan keputusan sesuai dengan skala prioritas dari masalah dan solusi yang tidak jelas. Teknik ini menyediakan kerangka untuk membandingkan setiap solusi atau tindakan terhadap alternatif solusi atau tindakan lainnya, dan memperhatikan pada kita perbedaan kepentingan antara alternatif solusi. 4. Kelebihan dan kekurangan perbandingan pasangan. Kelebihan memaksimalkan kontrasin pada perilaku responden, terutama pada pilihan alternatif yang sedikit. Metode ini memberikan informasi lebih terkait perbedaan individu dibandingkan dengan metode ranting. Di samping itu, metode ini juga memiliki kelebihan karena adanya pengecekan konsistensi alternal kelemahan. Beban kerjanya yang banyak, item yang digunakan berjumlah cukup banyak akibat dari setiap item yang harus mendapat kesempatan untuk berpasangan dengan item dari aspek lain. Dipengaruhi oleh karakteristik atau judgment
Hal ini disebabkan karena proses pentaskalan model ini terkait dengan orang yang memberikan judgement, maka karakteristik untuk judgement juga akan mempengaruhi hasil.